Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-29. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami agar bisa selalu mengikut-Mu ya Tuhan. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya MMMTH yang berjudul Sampai di Sini Tuhan Tolong. Renungan malam ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 14. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Yang tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Kalimat yang diutarakan oleh Nabi Samuel, Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Karena pada waktu bangsa Israel mengalami penderitaan bangsa Filistin, yaitu penindasan, terjadi karena pada waktu itu bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Penindasan tersebut membuat bangsa Israel sadar akan dosa-dosa mereka, sehingga mereka kembali berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Dengan kata lain, bangsa Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa mereka, dan memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Samuel dan bangsa Israel berseru memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan mengguntur dengan suara hebat dari langit dan mengacaukan pasukan Filistin yang gagah perkasa. Tuhan mengaruniakan kemenangan yang besar kepada bangsa Israel. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan meletakkannya di tempat bersejarah itu. Samuel menamai Ebenezer, yang berarti sampai di sini menolong kita, atau sampai sekarang, dan sampai kapanpun juga, atau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia tetap menolong kita. Batu yang ditaruh dan diletakkan Samuel antara Mispa dan Yesana sebagai tugu peringatan atau momen bersejarah bagi bangsa Israel dan generasinya, serta bagi kita bahwa Tuhan pernah menolongnya, karena di dalam makna batu atau tugu itu ada korban persembahan kepada Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 8 sampai 12 dengan ayat 10 yang tertulis, sedangkan Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu
Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, atau sampai sekarang Tuhan menolong kita, menjadi tanda dan peringatan bagi bangsa Israel dan generasi berikutnya, termasuk kita sekarang. Yang pertama, suatu tanda peringatan atau tugu bagi bangsa Israel. Dan kita sekarang bahwa Tuhan pernah menolong bangsa Israel pada waktu mereka ditindas oleh bangsa Filistin yang tidak pernah berakhir sampai Tuhan menolong mereka. Begitu pula sampai sekarang, tugu peringatan yang sering kita dengar sebagai monumen sejarah masih tetap menjadi tugu peringatan atau monumen yang tidak pernah ada akhirnya atau habis masanya, walaupun tugu peringatan atau momen itu sudah hancur atau musnah. Tapi makna, arti, dan nilainya masih tetap sama pada waktu tugu peringatan atau monumen itu dibangun atau sudah hancur atau musnah, di mana tugu peringatan Ebenezer ini mengingatkan bangsa Israel dan kita bahwa Tuhan pernah menolong dalam kondisi, situasi, atau keadaan apapun yang kita alami. Asalkan kita mau bertobat, berbalik, dan sujud menyembah kepada Tuhan, bukan sujud dan menyembah yang lainnya. Sama seperti bangsa Israel ketika masih belum bertobat dan menyembah dewa-dewi atau ilah-ilah, Tuhan diam saja tidak membantu, menolong, berperang ganti mereka. Tetapi Tuhan diam saja. Hal ini mengingatkan kita terus-menerus untuk bertobat, berbalik, dan menyembah sujud hanya kepada Tuhan saja, bukan yang lainnya. Kedua, sebagai tugu atau tanda peringatan, sampai di sini Tuhan terus menolong bangsa Israel dan kita. Jadi, pertolongan Tuhan bukan berhenti pada tugu atau tanda peringatan yang Samuel bangun atau kita bangun dalam hidup kita. Tetapi, pertolongan Tuhan terus-menerus bisa kita rasakan dari hari ke hari. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dan berkarya dalam hidup kita melalui firman-Nya yang kita dengar dan baca, melalui ilmu pengetahuan yang kita dapatkan baik melalui pendidikan atau dalam pengalaman hidup, melalui sakit penyakit dan penderitaan yang sedang kita alami. Ketiga, sebagai tugu atau tanda peringatan, sampai di sini Tuhan menolong, yang berarti sampai kapanpun juga Tuhan akan menolong, atau sampai kondisi atau situasi apapun juga yang kita alami. Sakit yang belum sembuh, menderita karena tekanan hidup, kelaparan karena hidup kekurangan, ditindas orang, dikejar-kejar musuh, pendidikan yang belum selesai, dan lainnya. Tetap jangan takut dan bimbang
bahwa Tuhan selalu ada, hadir tepat waktunya dalam hidup kita untuk membantu, menolong, menyertai, menyembuhkan, memberkati, dan memberikan jawaban yang mustahil atau tidak mungkin yang terjadi dalam hidup kita. Jadi, di sini kita sudah disadarkan kembali dalam kata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong, mengingatkan kita, atau sebagai tugu peringatan kita, jangan sampai meninggalkan Tuhan, berseru atau berdoa hanya pada Tuhan, menyembah sujud hanya pada Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan selalu, sampai selama-lamanya bagi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan pelayan kita. Kalau hal ini kita lakukan dan kerjakan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.